sama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sembuhkan oleh kuasa
kita adalah Allah yang baik dan Dia hidup di dalam kehidupan setiap kita semua. Shalom semuanya, Jemaat AOG dimanapun kalian berada. Walaupun kita tersebar di mana-mana, tapi saya percaya hadirat Tuhan yang sama akan tetap menjamahmu dimanapun engkau berada. Dan hari ini saya mau welcome teman-teman yang baru pertama kali join di dalam ibadah online Army of God. Welcome home buat kalian semuanya. Selamat datang dan saya senang banget bisa menyapa kalian semua. Dan kerinduan saya adalah kalian bisa terkonek di dalam kelompok yang kami miliki, kelompok-kelompok kecil yang kita namakan dengan Connect Group. Maka dari itu saya mengundang teman-teman yang baru pertama kali join. Ayo buruan gabung ke dalam Connect Group. Nah, untuk informasi lebih lanjut seputar CG atau Connect Group, teman-teman langsung aja WA ke nomor 08 222 3390. Kami akan menanti-nantikan chatting dari teman-teman semuanya. Dan seperti luar biasanya, buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan baik ucapan syukur maupun perpuluhan, teman-teman langsung transfer atau bisa scan QR code seperti tampil di layar saat ini. Dan mari kita satukan hati di dalam berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Allah Bapa yang terbaik yang ada di dalam kehidupan kami, terima kasih. Tuhan, hari ini kami sangat bahagia bisa bertemu dengan teman-teman yang baru terkonek di ibadah online. Tuhan berkati setiap kehidupan mereka, biar hari ini mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka mengalami Engkau dan hidup mereka dipulihkan. Dan gak cuma di situ, kami rindu mereka juga bisa bertumbuh semakin erat di dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati hidup mereka, segala aspek hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kami juga berdoa buat setiap jemaat AOG yang telah setia memberikan persembahan. Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan-persembahan yang sudah ditransfer. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat AOG berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, lanjutkan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan jemaat AOG dimanapun mereka berada. Dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan ibadah. God bless you. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, Connect Group, dan lain-lain. Kebenaran-Mu di batinku, ku simpan perkataan-Mu, jujur, tulus, murni di hadapan-Mu. Ada selubung kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka untuk kau selidiki selalu. Tiada yang
padamu Bapa terang apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Oh, yang kau lihat pada aku, semuanya ku berikan kepadamu. Apa adanya hatiku milik. Oh yeah, ku datang, kami datang padamu. Apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Oh, yang kau lihat pada aku, semuanya ku berikan kepadamu. Apa adanya hatiku milik. Ku datang Tuhan, ku datang padamu Bapa terang, apa tiada yang ku sembunyikan. Yang kau lihat pada aku, semuanya ku berikan kepadamu. Apa adanya hatiku milikmu. Apa adanya hatiku milik. Apa adanya Tuhan, apa adanya hatiku milikmu. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Kami berharga di mata-Mu. Kami bersyukur kami memiliki Engkau dan Engkau memiliki hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, Engkau Allah yang beracara penuh atas kehidupan kami. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang terus berbuat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan Engkau saja yang akan beracara pada saat ini. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Pakai hamba-Mu, bejana tanah liat yang tidak sempurna ini. Biar Engkau saja Tuhan yang beracara penuh. Biar nama Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dan setiap kami beroleh berkat dari firman-Mu. Tegur setiap kami, koreksi hati kami. Biar firman-Mu menjadi benih yang hidup, ditaburkan di tanah hati yang baik, hingga dapat berakar kuat, bertumbuh subur, berbuah lebat. Hidup kami diubahkan dan memuliakan nama-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Augers dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, di minggu ini topik yang akan kita bahas ialah tentang Thanksgiving. Nah, ketika saya berdoa, saya merenungkan, Tuhan, ini saya mau menyampaikan tentang apa? Berbicara mengenai Thanksgiving, apa yang jadi pesan Tuhan?
buat teman-teman AOG pada hari ini. Dan ketika saya berdoa dan saya bergumul, saya dapatkan 3 pelajaran dari Mana Israel. Pastikan setiap kita benar-benar konsentrasi karena kita akan belajar banyak dari 3 pelajaran dari Mana Israel. Sebelum kita mempelajari 3 pelajaran tersebut, kita akan mendengarkan cerita mengenai mana. Di dalam Keluaran 16 ayat 1-5 dikatakan seperti ini. Keluaran 16 ayat 1-5. Saya akan bacakan untuk kita semua ya. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Mari kita lompat ke ayat ke-31. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Nah, di sini kita bisa melihat mana ini adalah hujan roti dari langit. Ketika saya membaca hujan roti dari langit, saya membayangkan, wow, dahsyat sekali ya. Ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir, mereka berseru-seru sama Tuhan, 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 kami tertindas. Tuhan, Tuhan, kami merana. Tuhan, tolong kami. Ketika Tuhan tolong, mereka dibawa keluar dari tanah Mesir. Setelah itu mereka mengalami keadaan padang gurun. Mereka merasa lapar. Mereka berteriak-teriak lagi. Seandainya kami mati saja di tanah Mesir. Di sini kami mati kelaparan. Ketika Tuhan mendengar sungut-sungut itu, Tuhan membalas sungut-sungut itu dengan memberikan hujan roti dari langit. Di sini Tuhan tidak menghukum mereka, Tuhan masih menunjukkan bagaimana keajaiban akan Tuhan lakukan. Sehingga umatnya itu mengenal siapa Tuhannya. Sehingga ketika umatnya ini mengenal siapa Tuhannya, maka mereka tidak akan lagi bersungut-sungut. Harusnya begitu. Nah, kalau kita lihat, mana ini diberikan karena dibutuhkan. Di sini saya renungkan, Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan. Ketika ada kebutuhan, di situ Tuhan merespon dengan mencukupkan. Ketika ada kebutuhan, di situ Tuhan merespon dengan mencukupkan. Karena Tuhan mengasihi setiap kita anak-anaknya. Lalu selanjutnya kalau kita lihat di ayat yang ke-31 tadi dikatakan, mana ini warnanya putih. Rasanya seperti kue madu. Saya langsung membayangkan kira-kira seperti apa mana yang Tuhan berikan bagi orang Israel. Nah, mana ini turunnya setiap hari. Karena setiap hari ada kebutuhan untuk makan. Maka setiap hari pula pencukupan dari Tuhan itu diberikan. Kecuali pada hari Sabat. Di hari Sabat mana tidak turun. Karena hari Sabat Tuhan ingin setiap umatnya bisa beristirahat. Di dalam istirahatnya terjadi pemulihan. Ketika beristirahat
bisa bersekutu dengan Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Ketika Tuhan melihat bahwa hari Sabat, hari di mana mereka tidak mengumpulkan mana, maka hari sebelumnya, hari ke-6, Tuhan sudah menyediakan mana itu untuk mereka bisa bawa pulang 2 kali lipat. Jadi di hari Sabat mereka tidak kekurangan apapun. Kalau kita baca dari ayat-ayat ini, kita bisa melihat isi hati Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang begitu baik. Tuhan adalah Tuhan yang merespon setiap kebutuhan kita. Memang kalau itu keinginan, belum tentu Tuhan akan beri. Tapi kalau itu kebutuhan, Tuhan pasti beri. Kenapa kalau keinginan belum tentu Tuhan beri? Karena keinginan kita belum tentu mendatangkan kebaikan. Tuhan itu ketika dia memberikan sesuatu kepada anak-anaknya, Tuhan selalu melihat kalau itu diberikan akan mendatangkan kebaikan atau tidak. Kalau sesuatu itu diberikan dan tidak mendatangkan kebaikan, maka Tuhan tidak akan memberikannya. Bukan karena Tuhan pelit, Tuhan kita bukan Tuhan yang pelit. Ketika mereka butuh makan, Tuhan sediakan. Hujan mana? Tuhan bukan Tuhan yang pelit, Tuhan murah hati. Namun di dalam kemurahan hati Tuhan, Tuhan juga tidak ingin berkat itu jadi kutuk. Karena Tuhan tidak ingin berkat itu jadi kutuk, maka keinginan kita kalau selaras dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan kabulkan. Tapi kalau keinginan kita tidak selaras dengan kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan beri. Tapi kalau itu kebutuhan, Tuhan pasti berikan. Tuhan kita ialah Bapa yang mencukupkan kebutuhan setiap anak-anaknya. Nah, ketika mereka sudah terbiasa makan mana di awal-awal, mereka tentu berbahagia sekali, kebutuhannya tercukupi. Hari berjalan, waktu berjalan, sampai satu titik cerita tentang mana ini berlanjut. Mari kita lihat Bilangan 11. Di dalam Bilangan 11, ayatnya yang ke-4 sampai 9. Firman Tuhan mencatat dengan bahasa yang sangat apa adanya. Dan saya bacakan untuk kita Bilangan 11 ayat 4 sampai 9. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Nah, di sini kita melihat ketika berkat itu sudah diberikan setiap hari, akhirnya muncul sebuah kebosanan. Mereka berkata, aduh mana lagi, aduh mana lagi. Apa gak ada yang lain sih, hanya mana terus yang dimakan. Di awal mereka bersyukur, mereka bisa merasakan mana, mereka bisa merasakan kenyang, mereka tercukupi kebutuhannya. Tapi waktu berjalan ternyata selera mereka berubah. Kalau dulu seleranya adalah mana, sekarang ada mana rasanya itu tidak cukup lagi, bosan. Muncul orang-orang rakus yang mulai memberontak. Muncul orang-orang rakus yang mereka tidak tahu diri, sudah diberkati masih juga komplain seperti itu. Bahkan di ayat ke-6 ada berita bohong yang diluncurkan. Mereka berkata kurus kering, di ayat ke-6 dikatakan. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Mereka berkata kurus kering. Di dalam terjemahan-terjemahan yang lain, kata kurus kering artinya adalah kehabisan tenaga, jiwanya kering, kehilangan nafsu makan. Apakah betul mereka kurus kering? Mari kita bandingkan dengan Ulangan 29 ayat 5. Untuk tahu apa iya sih mereka itu kurus kering. Mari kita lihat.
di dalam Ulangan 29 ayatnya yang kelima. "40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu." Perhatikan, 40 tahun melewati padang gurun, baju yang mereka kenakan tidak rusak, sandal atau kasut atau alas kaki yang mereka pakai tidak menjadi rusak. Kalau pakaiannya saja tidak menjadi rusak, apakah mungkin Tuhan izinkan mereka kurus kering seperti yang mereka komplainkan? Tidak mungkin. Bahkan pakaian dan alas kaki pun Tuhan pelihara. Masa orangnya tidak dipelihara? Tidak mungkin. Tapi mereka bisa berkata, kami kurus kering. Kenapa mereka sampai begitu? Karena hatinya sudah terlanjur gagal untuk melihat kebaikan Tuhan. Dan banyak kali anak-anak Tuhan juga seperti itu. Kita akan lihat selanjutnya. Apa yang terjadi kemudian ketika segala perkara itu terjadi. Kita kembali ke Bilangan 11. Kita lihat Bilangan 11 ayat 11 sampai 15. Inilah yang kemudian terjadi. Bilangan 11 ayat 11 sampai 15. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya? Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Karena bangsa Israel berperilaku seperti itu. Hati Musa yang halus, hati Musa yang lembut, hati Musa yang dekat dengan Tuhan, hati Musa pun menjadi pahit. Tidak hanya sampai situ. Ketika Musa berseru begitu, Tuhan merespon. Mari kita lihat respon Tuhan di dalam ayat 18 sampai ayat ke-20. Inilah respon Tuhan. Tuhan memberikan yang mereka minta. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Teman-temanku sekalian, kalau Tuhan sampai menjawab doa, menjawab sebuah paksaan doa sampai seperti ini, jangan dipikir itu artinya umat Israel menang. Kalau kita memaksa Tuhan begitu rupa sampai akhirnya Tuhan berikan, jangan Anda pikir itu adalah sesuatu hal yang baik. Di sini kita seharusnya mulai merenung dan insyaf. Kalau Tuhan itu mengasihi kita dan karena memang Tuhan mengasihi kita, maka sudah seharusnya kita percaya Tuhan itu kalau beri itu baik. Kalau Tuhan belum berikan, artinya ada waktu yang terbaik untuk kita bisa menerima. Apa jadinya ketika mereka dengan keberdosaan mereka, dengan cara mereka memaksa yang seperti itu, kemudian mereka mendapatkan yang Tuhan berikan. Apa yang terjadi? Mari kita lihat selanjutnya di ayat ke-32 sampai ayat ke-33. Bilangan 11 ayat 32 sampai 33.
Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Ketika mereka menerima permintaan mereka, kenapa Tuhan pukul dengan tulah? Apakah Tuhan jahat? Maka ketika Tuhan berikan lalu Tuhan hukum? Bukan. Masalahnya mereka itu punya mentalitas yang tidak siap menerima berkat Tuhan. Itulah kenapa Tuhan belum memberikan, tapi mereka paksa. Akhirnya ketika Tuhan berikan dan mereka tidak siap menerimanya dengan respon hati yang benar, justru berkat itu jadi pukulan buat mereka. Kenapa Tuhan pukul dengan tulah? Kita lihat ada sesuatu yang menarik di sini. Di ayat yang ke-32 dikatakan setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. 10 homer itu berapa? 1 homer itu sekitar 360 liter. Itu 1 homer, sekitar 360 liter. Sedikit-dikitnya setiap orang mengumpulkan 10 homer. Artinya sedikit-dikitnya setiap orang mengumpulkan 3.600 liter. Ukurannya segitu. Kalau Anda kesulitan membayangkan 3.600 liter itu seperti apa, coba Anda bayangkan ya, kemasan galonnya, air minum dalam kemasan, yang kemasan galon, itu satu botolnya sekitar 19 liter isinya. Lah, 10 homer itu setara dengan kurang lebih 190 botol kemasan galon. Anda bisa bayangkan setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan burung puyuh dengan volume kurang lebih sejumlah 190 kemasan galon AMDK. Itu kalau ditotal secara berat kurang lebih itu sekitar 1 ton. Ketika kita melihat di ayat ini, kita bisa melihat ternyata bangsa Israel begitu serakah. Mereka begitu rakus untuk bisa memakan apa yang mereka inginkan. Ternyata keserakan dan kerakusan membuat mereka bukan menikmati berkat. Justru berkat itu menjadi pukulan atas kehidupan mereka. Ini adalah sebuah kisah yang sangat memilukan. Jangan paksa Tuhan menuruti keinginanmu. Jangan pernah engkau memaksa Tuhan untuk mengabulkan permintaanmu karena engkau memaksa. Jangan. Kalau Tuhan berikan, artinya Tuhan tahu itu pasti membawa kebaikan. Tapi kalau Tuhan belum berikan, jangan paksa Tuhan. Tuhan bisa jawab ya tapi nanti. Atau Tuhan bisa jawab tidak. Apapun jawaban Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Karena Tuhan mencintai kita, Tuhan mencintai engkau. Tuhan tidak ingin berkat itu jadi kutuk. Oleh karena itu kalau Tuhan berikan, engkau harus bersyukur. Tapi kalau Tuhan bilang, ya tapi nanti, tunggulah. Kalau Tuhan berkata, jangan, tidak. Jangan paksa Tuhan. Nah, dari apa yang kita dengar cerita tentang mana ini, mari kita lihat. 3 pelajaran dari mana. Yang pertama, terbiasa lalu tidak lagi terasa istimewa. Pelajaran pertama yang kita bisa lihat dari cerita mana ini adalah ketika bangsa Israel, umat Tuhan terbiasa menerima kebaikan Tuhan, akhirnya kebaikan Tuhan itu tidak lagi terasa istimewa. Kalau sudah tidak terasa istimewa, sulit untuk bisa bersyukur. Bukan hanya sulit untuk bisa bersyukur, rasanya ingin menuntut lebih, lebih, dan lebih. Awal mereka lapar, diberi mana? Tercukupi kebutuhannya. Mereka melihat kebaikan Tuhan, rasanya seperti rasa kue madu. Mereka menikmati. Tapi lama-lama kebaikan Tuhan itu, yang mujizat itu loh. Tuhan berikan mujizat itu loh. Karena terbiasa.
Tidak lagi terasa istimewa. Mereka ingin daging. Dan Tuhan berikan lagi mujizatnya, burung puyuh. Dan mereka serakah. Lalu ketika terbiasa, lalu tak lagi istimewa. Menuntut lebih. Kalau tidak dapat jadinya apa? Kalau tidak dapat jadinya kecewa. Kalau sudah kecewa, komplain. Kalau sudah komplain, iri. Berapa banyak orang-orang muda hari-hari ini kecewa ketika berdoa. Tuhan, aku sudah terus berdoa. Kenapa Engkau tidak berikan? Lalu ketika sudah mulai kecewa sama Tuhan, akhirnya mulai komplain. Tuhan, Engkau ini ada atau tidak? Tuhan, Engkau ini mengasihi aku atau tidak? Katanya Engkau baik, tapi aku berdoa Engkau tidak kasih. Katanya Engkau baik, tapi kenapa Engkau tidak jawab? Bahkan aku melihat si itu loh Tuhan, doanya sama aku masih lebih rajin aku. Ikut ibadah dia sama aku lebih rajin aku. Tapi kok dia kok berikan lebih, aku kok tidak. Mulai iri, mulai membandingkan diri. Tuhan, kau lihatlah, aku ini bekerja lebih keras daripada dia. Kenapa kok dia bisa pakai sepatu yang lebih mahal dari sepatuku? Tuhan, engkau lihatlah, dia itu malas kuliah. Tapi kenapa orang tuanya kasih motor yang lebih bagus daripada motorku? Mulai iri. Teman-temanku sekalian, AOKers yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah pesan ini. Jangan sampai karena kau kecewa sama Tuhan. Jangan sampai karena engkau terus merasa kurang. Jangan sampai karena engkau iri. Engkau menginginkan apa yang dimiliki oleh sesamamu. Lalu engkau mencari jalanmu sendiri. Lalu kau mulai berpikir bagaimana caranya dapat uang cepat. Lalu kau berpikir bagaimana caranya keinginanku bisa terpenuhi. Jangan sampai karena engkau mengejar materi agar engkau dipandang orang lain hebat, agar engkau dipandang orang lain keren, agar engkau dipandang orang lain sebagai orang yang kekinian. Lalu engkau mengambil jalan pintas. Jangan sampai engkau jual tubuhmu. Kuperingatkan kepadamu lagi demi nama Yesus Tuhan. Jangan sampai kau jual tubuhmu demi mendapatkan uang mudah. Sejujurnya, hari-hari ini ketika saya mendengarkan kabar-kabar bagaimana orang-orang muda dengan mudahnya memperjualbelikan tubuhnya hanya demi uang. Karena dengan uang bisa membeli ini dan itu. Karena dengan uang bisa ganti gadget yang kekinian. Karena dengan uang bisa terus nongkrong di tempat-tempat yang mahal. Supaya tidak merasa kalah dari teman-temannya. Demi uang. Banyak orang-orang muda rela menjual tubuhnya. Kuperingatkan kepadamu demi nama Tuhan Yesus. Jangan pernah engkau lakukan yang namanya jual tubuh demi uang. Hari ini mungkin engkau tidak menghargai keperawanan dan keperjakaanmu. Hari ini mungkin engkau tidak tahu betapa mahalnya tubuhmu. Tapi ketika engkau biarkan nafsu serakah kurang itu menguasai hidupmu. Engkau jual tubuhmu. Engkau tidak pernah tahu apa dampaknya bagi kekekalan. Engkau tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupmu di masa yang akan datang. Mengerikan dosa percabulan, dosa perzinahan. Itu mengerikan dampaknya. You have no any idea betapa merusaknya dosa itu bagi kehidupanmu. Tapi kalau hari ini engkau mendengar firman Tuhan ini disampaikan. Kalau engkau sudah pernah jatuh di dosa itu, bertobatlah. Carilah pemimpin rohanimu untuk engkau bisa dilayani pemulihan. Kalau engkau belum jatuh, jangan jatuh. Kalau engkau sudah berpikir untuk menjual tubuhmu, batalkan niatmu itu. Tuhan mengasihimu. Tubuhmu ialah bait Roh Kudus. Kalau hari ini karena kau gagal menemukan betapa berharganya tubuhmu, lalu dengan mudah engkau menukarkan tubuhmu demi uang, demi gaya hidup, demi engkau membandingkan dirimu dan tidak mau kalah, engkau akan menyesalinya. Sekarang engkau masih muda,
Mungkin engkau belum tahu betapa mengerikan dampaknya. Tapi kalau engkau tidak mendengarkan suara pesan Tuhan ini dan engkau tetap melanggarnya, engkau sendiri yang akan menyesalinya. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan sanggup memberkatimu. Tuhan rindu memberkatimu. Satu-satunya alasan mengapa engkau belum mendapatkan apa yang kau minta adalah karena Tuhan tahu engkau belum siap mendapatkannya. Kalau engkau tetap memaksa, hasilnya bukan baik, hasilnya akan merusak. Jangan paksa Tuhan. Tuhan mencintaimu, nyawanya Ia berikan untukmu agar engkau tidak binasa di dalam kekekalan. Apalagi yang Tuhan tidak akan berikan padamu. Semua kebutuhanmu Tuhan berikan. Jangan inginkan sesuatu yang tidak baik. Bagimu mungkin baik, tapi Tuhan tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kalau bagi Tuhan, Tuhan lihat itu tidak baik, Tuhan tidak berikan. Jangan paksa Tuhan, jangan cari caramu sendiri. Mari kita lihat di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jangan biarkan hidupmu tersesat dengan cara yang begitu menyedihkan. Uang memang semua orang butuh. Tuhan pun tahu kita butuh. Tuhan tahu cara memberkati kita. Hargailah setiap berkat yang Tuhan sudah berikan. Kalau engkau dapat kiriman bulanan dari orang tuamu, cukupkanlah. Kalau memang kau merasa kurang, berdoalah supaya Tuhan akan tuntun engkau agar engkau bisa berbuat lebih. Mungkin engkau akan dapat ide-ide untuk kau bisa punya pekerjaan sampingan. Sehingga ketika engkau sambil kuliah, engkau sambil bekerja, di situ Tuhan bisa memberkati engkau. Yang pasti jangan pernah ingin cepat menjadi kaya. Keinginan untuk cepat menjadi kaya itu selalu menjadi jerat dan perangkap. Ingin cepat menjadi kaya ketika karakter dan hati kita tidak siap, tidak akan membawa berkat, justru akan membawa kutuk, membawa penyesalan pada akhirnya. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan rindu engkau hidup diberkati. Jangan ingin cepat jadi kaya. Cukupkan dirimu. Kalau engkau punya kebutuhan-kebutuhan lebih, berdoa. Tuhan, aku punya kebutuhan ini dan itu. Tuhan tolong supaya aku bisa memenuhi setiap kebutuhan. Kalau aku perlu untuk punya pekerjaan sampingan, Tuhan tolong tunjukkan aku bagaimana jalan yang harus aku tempuh. Sehingga aku bisa menemukan pekerjaan sampingan yang cocok, yang tepat untuk bisa aku kerjakan. Sehingga ketika aku mendapatkan semua itu, aku bersyukur kepadamu, apa yang jadi kebutuhanku terpenuhi. Tuhan itu Tuhan yang memberkati. Asal engkau tidak malas, asal engkau mau mengupayakan, Tuhan adalah Tuhan yang suka memberkati. Dan berkatnya sudah Ia berikan. Sudah Ia berikan. Tinggal bagaimana respon hatimu untuk bisa menerima berkat itu. Kita lihat lagi, bahayanya iri. Bahayanya menginginkan sesuatu yang tidak seharusnya. Yakobus 3 ayat yang ke-16. Yakobus 3 ayat yang ke-16 berkata seperti ini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saya ulangi sekali lagi. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jangan iri melihat sesamamu. Kalau kau lihat saat ini kau masih pakai motor yang sama bertahun-tahun. Bahkan mungkin motormu bukan motor baru, mungkin itu motor tua. Lalu kau melihat temanmu bisa beli motor baru. Jangan iri. Bersyukurlah, hargai apa yang ada padamu.
Kalau hari ini engkau tidak bisa menghargai apa yang ada padamu, engkau akan seperti bangsa Israel. Sekalipun dapat mujizat, akhirnya toh merasa biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Karena sudah terbiasa. Saya ingat dulu waktu awal handphone Android begitu ya. Rasanya tuh kepingin sekali punya handphone Android. Melihat teman kanan kiri sudah punya. Waktu itu saya belum punya. Kepingin, puji Tuhan akhirnya bisa kebeli. Meskipun waktu itu belinya yang biasa, tapi kan seneng bisa punya handphone Android. Awal dulu. Ketika sudah dipakai, hari pertama seneng, hari kedua seneng, seminggu masih seneng. 1 bulan sudah biasa. Habis itu terus bermunculan yang baru, terus bermunculan yang baru. Suatu kali saya bisa membeli yang baru yang lebih baik. Awal, hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih seneng. Setelah itu apa? Biasa. Materi, barang, sebagus apapun, ketika kita sudah terbiasa menggunakannya, sampai satu titik kita akan merasa biasa. Kalau hari ini kita tidak bisa menghargai hal-hal kecil yang kita sudah miliki, kalaupun kita akan terima hal-hal besar, kita pun tidak bisa menghargainya. Kalau hari ini kau tidak bisa menghargai motormu yang kau pakai setiap hari, suatu kali ketika kau punya mobil, di awal saja kau senang, setelah itu biasa saja. Lalu kalau engkau tidak bisa menghargainya, engkau akan terus penuh dengan tuntutan, penuh dengan keinginan. Aku ingin ini, aku ingin itu, aku mau lebih, aku mau lebih, aku mau lebih. Lihat itu, orang-orang yang serakah yang kita lihat melakukan korupsi luar biasa. Korupsi ketahuan sekian ratus miliar, sekian triliun. Kenapa orang-orang itu melakukan korupsi begitu? Apakah dengan uang 100 miliar mereka jadi miskin? Apakah dengan uang 100 miliar mereka tidak bisa tercukupi kebutuhannya? Coba ya Anda lihat, kalau 100 miliar itu didepositokan saja dengan bunga diterima 5% setiap tahun. 100 miliar bunganya kalau 5% bersih diterima itu 5 miliar setahun. Setahun 5 miliar, sebulan berapa? 5 miliar tinggal dibagi 12. Itu untuk kebutuhan cukup. Kenapa masih ada yang korupsi sampai dengan triliunan? Itu sampai mati juga nggak habis. Karena serakah. Karena tidak bisa menghargai apa yang sudah mereka miliki. Begitu juga dengan kita. Kalau hari ini kita tidak tahu cara menghargai apa yang sudah Tuhan berikan. Mau kita tambahi terus, kita tidak akan bisa bersyukur dan menghargainya. Kita akan terus merasa kurang. Dan kalau orang itu sudah terus merasa kurang, hidupnya tidak akan pernah puas. Ini adalah pelajaran pertama yang kita bisa pelajari. Terbiasa lalu tak lagi istimewa. Dan cara supaya kita bisa menang atas keadaan ini adalah hargailah setiap berkat yang diterima. Lalu pelajaran yang kedua, dari mana ini? Mari kita lihat di dalam Bilangan 21. Kita kembali kepada Bilangan. Bilangan 21. Ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Saya bacakan untuk kita. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Maksudnya muak dengan mana? Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari mana ini adalah sungut-sungut membawa kutuk. Sungut-sungut itu bukan cuma sekedar mengeluh.
Sungut-sungut itu menyatakan kekecewaan kepada Tuhan. Merasakan di dalam hidupnya tidak ada yang baik. Melihat kehidupannya itu buruk semua. Seolah-olah Tuhan tidak berperkara sama sekali. Seolah-olah apa yang Tuhan berikan itu tidak ada yang baik. Hidup mereka begitu mengenaskan, begitu negatif, begitu tidak. Pokoknya buruk saja yang dilihat. Komplain, bersungut-sungut, mendatangkan kutuk. Orang yang bersungut-sungut pasti gagal menerima. Orang yang bersungut-sungut pasti gagal menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan. Mungkin kita bertanya, loh kalau berkat sudah disediakan kan tidak bersungut-sungut? Belum tentu. Bisa jadi bukan soal berkatnya yang kurang, tapi hatinya ini loh. Hatinya yang bermasalah. Di sini kan sudah jelas, mereka pun mengaku. Di ayat yang ke-5, bagian yang terakhir. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Apakah betul mereka tidak bisa makan dan tidak bisa minum sama sekali? Kalau sampai sama sekali tidak bisa makan dan minum, pasti mereka semua mati. Kalau kita lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan atas kehidupan mereka, mereka ini seringkali lebay, melebih-lebihkan. Keadaan mereka itu diceritakan seolah-olah itu begitu nelongso. Nelongso itu apa? Nelongso itu begitu bawah, begitu rendah, begitu menderita. Padahal sebetulnya tidak begitu. Itu hanya cerita bohong mereka saja untuk melebih-lebihkan seolah-olah keadaan mereka begitu buruk dan menderita. Mari kita lihat faktanya. Kita lihat Ulangan 29 ayat yang ke-6. Ulangan 29 ayat ke-6. Saya akan bacakan. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika Tuhan berikan mana, roti dari sorga, roti dari langit. Memang roti biasa, yaitu roti gandum seperti yang umum di masa itu, tidak mereka makan. Memang anggur dan minuman yang memabukkan, Tuhan tidak berikan untuk mereka. Tujuannya satu, supaya mereka itu harusnya bisa melihat, ini loh bangsa Israel, engkau itu dipisahkan daripada bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa yang lain makannya roti gandum. Bangsa-bangsa lain minumnya anggur memabukkan, mereka hidup dalam dosa. Engkau bangsa Israel, engkau beda. Rotimu ialah roti dari langit, mana yang Tuhan berikan. Minumanmu tidak ada yang memabukkan, agar engkau tidak kehilangan kendali atas hidupmu, agar engkau tetap bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan dikatakan di ayat 6 tadi, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika bangsa Israel hidup di dalam penyediaannya Tuhan, harusnya mereka itu kenal, Tuhan ialah Allah yang mencukupkan. Tuhan adalah Allah yang memberkati. Tuhan adalah Allah yang menyediakan. Harusnya itu membuat mereka bersyukur. Tapi kenyataannya justru mereka bersungut-sungut. Hati-hati. Sungut-sungut itu membawa kepada kutuk. Orang yang bersungut-sungut itu mematikan iman, mematikan pengharapan, mematikan kasihnya kepada Tuhan. Tahukah Anda, untuk seseorang bisa menerima penggenapan janji Tuhan, untuk seseorang bisa menerima apa yang Tuhan sudah sediakan, butuh namanya iman, percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Seperti Abraham, ketika Abraham percaya kepada Tuhan, maka kepercayaannya itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Oleh karena itu, Abraham menerima apa yang dijanjikan. Orang yang bersungut-sungut kehilangan imannya kepada Tuhan. Dia gagal bisa berharap kepada Tuhan. Orang yang bersungut-sungut, dia tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Dan kalau orang ini bersungut-sungut, imannya mati, pengharapannya mati, kasihnya pada Tuhan mati. Bukan Tuhan yang gagal menggenapi janjinya,
Tapi orang itu yang gagal menerima penggenapan janji Tuhan karena imannya mati, karena pengharapannya mati, karena kasihnya kepada Tuhan mati. Nah, orang yang demikian biasanya akan lebih marah lagi sama Tuhan, lebih kecewa lagi sama Tuhan. Kalau sudah lebih kecewa lagi sama Tuhan, apa yang terjadi? Semakin bersungut-sungut, semakin dia hidup jauh dari berkat, dekat kepada kutuk yang membinasakan. Jadi kalau hari ini engkau punya gadget, engkau ingin ganti tapi belum bisa, jangan bersungut-sungut, jangan komplain. Kalau engkau melihat temanmu bisa beli sepatu baru yang lebih mahal dari sepatumu, jangan iri, jangan komplain, jangan bersungut-sungut, jangan berkata, Tuhan mana katanya mengasihi ternyata tidak. Jangan begitu, jangan begitu. Tuhan itu sayang sama engkau, betul-betul sayang, nyawanya diberikan, kurang apa? Jangan kau katakan, kalau Tuhan sayang harusnya begini, harusnya begitu. Dia Tuhannya, hormati Tuhan. Jangan mengajari Tuhan bagaimana cara memberkatimu. Ia tahu cara memberkatimu, tidak usah kau ajari. Dia mengerti, dia peduli, dan dia mengasihimu. Percayalah. Agar kita bisa untuk tidak bersungut-sungut, apa yang harus kita lakukan? Bersyukurlah atas setiap hal kecil. Jangan hanya lihat yang tidak enak. Bersyukurlah atas setiap hal kecil yang kau miliki. Bersyukurlah, belajarlah bersyukur, belajarlah berkata, terima kasih Tuhan, hari ini aku masih bisa bangun. Terima kasih Tuhan, hari ini aku masih bisa bernafas. Nafasku bukan nafas yang berbayar. Kalau kau pernah ada di rumah sakit opnam dan perlu dipasang selang oksigen, engkau akan tahu betapa mahalnya bisa bernafas seperti orang sehat. Kalau engkau mau belajar bersyukur, hari ini kau masih bisa berdiri, engkau masih bisa makan. Mungkin makannya makan sederhana, tidak di restoran mewah, tidak di kafe mewah. Tapi kau masih bisa makan, bersyukur. Kalau hari ini kau masih bisa kuliah, kau masih bisa sekolah, bersyukur. Hari ini kau masih punya orang tua, mungkin orang tuamu tidak sempurna, bersyukur. Hari ini kau masih punya teman-teman, mungkin teman-temanmu mengecewakanmu karena mereka juga tidak sempurna, bersyukur. Hari ini apa menjadi keadaanmu, belajarlah bersyukur, bukan bersungut-sungut. Lalu kita lihat pelajaran ketiga dari mana? Bilangan 21 ayat 16 sampai 18. Bilangan 21 ayat 16 sampai 18. Dari sana mereka ke Ber. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Berbual-bualah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan. Karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu. Dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana. Akhirnya ketika Tuhan kasih mereka air lewat sumur yang tidak mereka gali, yang mereka temukan. Akhirnya mereka bernyanyi, akhirnya mereka bersyukur, akhirnya mereka memuji Tuhan. Pelajaran ketiga yang kita bisa lihat dari mana ini adalah bagaimana respon kita terhadap keadaan menunjukkan kualitas hati kita. Bagaimana respon kita terhadap keadaan menunjukkan kualitas hati kita. Apakah kita mengenal Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan? Orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, hatinya akan tetap bersyukur di dalam segala keadaan. Karena dia tahu apapun keadaannya ada Tuhan di sana. Dan Tuhan yang ada di sana adalah Tuhan yang akan menolong. Tuhan yang melihat keadaanmu kurang adalah Tuhan yang akan menolongmu. Tuhan yang melihat engkau bersedih adalah Tuhan yang akan menghiburmu. Tuhan yang melihat engkau punya banyak kebutuhan adalah Tuhan yang akan memelihara kehidupanmu. Orang yang percaya mengenal Tuhan, orang yang mau untuk bersyukur, hatinya akan memuji dan menyembah Tuhan. Hatinya akan penuh dengan percaya, rasa aman di dalam Tuhan. Karena dia kenal siapa Tuhannya. Oleh karena itu, pelajaran yang ketiga, respon kita atas segala keadaan menunjukkan kualitas hati kita. Mari kita belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam segala kondisi.
Entah kondisi senang, entah kondisi tidak senang, belajarlah memuji, belajarlah menyembah Tuhan. Hari ini kita belajar 3 pelajaran dari mana? Yang pertama, hargai setiap berkat yang diterima. Hargai itu. Yang kedua, syukuri setiap hal dan jangan hanya lihat yang tidak enak. Bersyukur, belajar bersyukur. Yang ketiga, pujilah dan sembahlah Tuhan di dalam segala kondisi. Sebagai penutup saya akan bacakan Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, di dalam Pengkhotbah 3 ayat ke-11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Perhatikanlah, Tuhan Yesus mengasihimu. Tetap bersyukur dalam segala keadaan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengar pada hari ini. Kami percaya Tuhan tidak ada yang kebetulan. Kalau kami boleh mendengarkan pesan ini, biarlah mulai hari ini kami akan belajar untuk lebih lagi mengasihi Engkau. Belajar lebih lagi percaya kepadamu di dalam segala keadaan. Biar kami akan menghargai setiap berkat yang Tuhan sudah berikan. Kalau kami masih bisa bangun, kalau kami masih bisa bernafas, kami masih bisa bergerak, kami masih bisa hidup, biar kami belajar menghargainya, biar kami belajar bersyukur, biar kami tidak hanya melihat hal-hal yang tidak enak, tapi kami belajar melihat kasih karunia dan kebaikan-Mu, dan kami belajar bersyukur, dan biar kami Tuhan akan terus memuji dan menyembah Engkau di dalam setiap waktu dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bagi Anda yang saat ini Anda merasa bahwa hari-hari ini hati Anda sudah mulai tawar, engkau melihat hatimu sudah tidak lagi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bahkan mungkin sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan, apa Tuhan itu ada? Apa Tuhan itu mengasihi aku? Apakah hidupku ini berharga? Apakah Tuhan akan mencukupi kebutuhanku? Kalau hari ini engkau merasa bahwa imanmu sudah tergoncangkan, engkau merasa engkau butuh pemulihan, maka saat ini angkat tanganmu di mana engkau berada. Angkat tanganmu, buka hatimu, dan biarlah saat ini saya berdoa bagi setiap Anda mengangkat tangan. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat setiap pergumulan anak-anak-Mu ini. Tuhan, biar kiranya Kau berkasih karunia. Setiap hati yang mengalami kegoyahan, setiap hati yang mengalami kekecewaan, setiap hati yang sudah mulai jauh daripada Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan lawat. Biar kasih-Mu ya Tuhan Yesus yang akan membebat, yang akan memulihkan setiap hati. Yang terluka akan disembuhkan, yang berbeban berat akan beroleh kelegaan. Roh Kudus tolong, Roh Kudus hiburkan. Biar Roh Kudus, Engkau yang akan menggerakkan setiap hati nurani mereka untuk datang kembali kepadamu, mengakui setiap dosa, mengakui setiap kelemahan, kembali kepada Tuhan dan sungguh-sungguh rindu dipulihkan. Biar lawatan Roh Kudus saat ini terjadi atas mereka, pribadi lepas pribadi, bahkan atas keluarga mereka. Untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan dengan keluarganya, Tuhan biar Kau jamah, Tuhan biar Kau lawat, Tuhan biar Kau berkati. Biar saat ini juga terjadi pemulihan demi pemulihan. Mereka yang sudah jatuh di dalam dosa, Tuhan angkat. Biar Tuhan hati mereka Tuhan bawa, sehingga tidak ada satupun yang akan menegarkan hatinya. Biar setiap mereka yang tahu mereka harus kembali kepada Tuhan, dengan kerendahan hati mereka akan kembali kepada Tuhan, akan menghubungi para pemimpin rohani mereka untuk bisa dilayani. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu percaya tidak ada yang sia-sia dari setiap doa ini, tidak ada yang sia-sia dari setiap benih firman yang sudah dibagikan. Akan terjadi pemulihan demi pemulihan, akan terjadi pertobatan demi pertobatan. Hati yang kembali kepada Tuhan, hati yang bersyukur, hati yang menghargai, hati yang memuji, menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tak ada Ya Tuhan Yesus yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Yang tak ku lewati
bersyukur. Haleluya Tuhan, Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang sudah mendengar setiap doa kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah Army of God pada hari ini. Biar kiranya Tuhan Kau memberkati kami. Dan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, Tuhan memberkati engkau, hai jemaat Army of God. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan hidup yang dibangun di atas dasar persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.